Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Asir Jaya. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pemahaman tentang merdeka belajar. Topik pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri belajar. Yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenal diri. Menurut pernyataan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, kita perlu memahami dan mengenali kekuatan dan kelemahan kita, terus belajar mengembangkan potensi untuk menghantarkan murid menjadi yang merdeka. Apa peran kita sebagai pendidik? Sebagai guru, perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks, murid, dan zaman. Guru adalah penuntun, motivator, dan fasilitator. Guru menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Pada materi ini, ada 3 yang akan kita pelajari: mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Mengajar salah satu bagian dari mendidik. Sementara pendidikan, tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Sekaligus, sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik atau guru tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Layaknya seorang petani yang menanam padi. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi sesuai kodratnya, merawat dan memupuknya, sehingga menghasilkan buah atau bulir yang banyak. Bagaimanapun ikhtiar terbaik yang dilakukan seorang petani, ia tidak dapat membuat tanaman padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Dulu, di zaman kolonial Belanda, sistem pendidikannya adalah perintah dan sanksi. Tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid sampai sekarang. Sehingga Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia, yaitu yang dikenal dengan sistem Amung. Tentunya Bapak Ibu guru tahu apa makna sistem Amung, yaitu ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madia mangun karso, di tengah membangun kehendak, dan tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki bagian utama pada tubuh, yaitu jasmani, lahir, dan rohani atau batin. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Ki Hajar Dewantara menyatakan, pendidikan adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Dengan demikian, memandang murid secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai guru atau pendidik dalam mendampingi murid dan menentukan tujuan belajar sesuai kebutuhan murid, yaitu lahir dan batin. Lanjut yang ketiga, mendampingi murid dan menyeluruh. Pada materi ini kita akan mempelajari 2 bagian, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Pada kodrat murid, guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan untuk menyesuaikan keadaan,
baik keadaan murid, keadaan alam, dan zaman. Kodrat alam, yaitu setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebaiknya guru dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungannya. Asas trikon ada 3. Yang pertama yaitu continue. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam. Kemudian yang kedua, konvergen adalah pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Dan yang ketiga, konsentris adalah pendidik menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti atau watak, menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Kita lanjut, teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara menyatakan kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidik atau pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, Bapak Ibu guru perlu memahami 1. Bahwa setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. 2. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Dan yang ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, penuntun dan motivator. Dan yang terakhir, kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Jangan lupa umpan baliknya.